Nah, sekarang dengan seiring berkembangnya waktu, gym ini menjadi lifestyle atau gaya hidup seseorang yang memang sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Halo, halo, welcome back di podcast Tell Me Bro. Tempat kita bakal ngomongin hal-hal yang lagi happening di sekitar kita. Dan hari ini kita bakal bahas seputar gym. Nah, gym itu sekarang bukan cuma soal angkat besi atau keluarin keringat doang, tapi dimana tempat kita menjadi merubah gaya hidup kita, lifestyle kita, bahkan tempat untuk self love. Nah, di sini aku nggak sendiri, aku bersama seseorang yang memang expert di bidangnya. Bersama aku ada Coach Agus Supriyatna. Halo Coach, apa Halo, kabar? baik Mbak Nadia. Baik, oke, alhamdulillah. Nah, Coach Agus ini sekarang memang sudah aktif dan sering ya Coach untuk melatih seseorang kayak gitu ya Coach ya? Ya, alhamdulillah sih sampai saat ini masih untuk melatih terutama di gym ya. Oke. Tuh, dan saya sekarang lebih banyak melatih atau mengajar di rumah-rumah atau freelance Oke. gitu, Berarti Mbak. lebih ke private trainer gitu ya? Betul. Udah berapa lama sih Coach jadi trainer kayak gini? Untuk mulai jadi trainernya ya, trainer gym terutama itu sekitar tahun 2005-2006 baru mulai. Sekitar 2005. Berarti sekarang udah kurang lebih 20 tahun ya Coach? Sekitar 20 tahun. Wow, keren banget. Terus gimana sih Coach bisa sampai ada di seperti sekarang, perjalanannya kayak gimana? Apakah Coach ini udah dari awal memang ditujuankannya menjadi trainer atau gimana? Ya, kalau dulu sih sama sekali nggak kepikiran ya Mbak ya untuk jadi trainer. Cuman dari mulai saya sekolah dasar ya, itu memang saya senang olahraga. Oke. Ya olahraga apapun termasuk main bola, voli, basket gitu. Nah kebetulan pas saya mau kelas 1 SMA itu memang saya mulai mencoba untuk di dunia gym atau bahasa dulu itu mulai fitness ya. Nah kebetulan saya diajak teman, nah sekitar tahun 2000-2003 gitu ya. Nah saya coba, nah mulai dari situ saya mulai hobi nge-gym. Nah sampai suatu saat ada pembukaan untuk mengikuti sertifikasi. Kebetulan itu di daerah Jakarta Selatan. Dan sekitar tahun 2005-2006 ya. Nah itu baru mengikuti atau terjun di dunia trainer termasuk instruktur gitu. Berarti untuk jadi trainer seperti sekarang bukan cuman rajin olahraganya doang, tapi juga ikut pelatihan kayak gitu ya, Coach, ikut sertifikasinya juga. Ya, oke Mbak Nadia, untuk menjadi seorang trainer profesional itu memang dibutuhkan adanya sertifikasi. Nah, kebetulan sih zaman dulu sih memang kita untuk mengambil sertifikasi agak susah dan memang terbilangnya mahal saat itu karena kita harus datang ke negara tersebut gitu. Misalkan yang mengadakannya eh, seperti yoga kan harus ke India gitu kan. Terus sertifikasi Muay Thai, boxing harus ke Thailand gitu. Kalau sekarang sih udah banyak fitness center yang memang membuka sertifikasi di gymnya masing-masing seperti itu. Berarti dulu Coach memang ke negara-negara itu gitu untuk ikut sertifikasinya gitu. Ya untuk sertifikasi level 1 saya menyebutnya level beginner dan sebagainya itu cukup di Indonesia ada. Tapi untuk kita naikin level lain misalkan kayak spesialisasi seperti rehab dan sebagainya atau mengambil kelas-kelas dulu ada namanya di Les Mills itu body combat segala macam kita harus ke negaranya termasuk yang terakhir juga yang rehab itu saya harus ke negaranya di New Zealand sama Melbourne karena master coachnya masih di sana gitu. Tapi sekarang sih udah banyak yang memang datang ke Indonesia gitu Mbak. Oke. Keren banget Coach. Semoga bisa memotivasi anak-anak zaman sekarang ya Coach. Amin, amin, betul, Dan betul. balik lagi nih, sekarang tuh kan mungkin gym udah jadi FOMO atau buat sebagian orang atau banyak nih Gen Z sekarang dan milenial yang mencoba untuk gym. Nah kalau misalkan menurut pandangan Coach sendiri gimana nih untuk orang-orang sekarang yang banyak banget gitu pastinya ke gym, gimana tuh Coach? Kalau saya pribadi sangat bangga ya untuk anak-anak sekarang
terutama Gen Z yang memang sudah sadar akan kesehatan. Karena kalau zaman dulu itu gym ini paradigmanya untuk orang-orang yang memang pengen badan besar gitu ya, ikut kontes builder dan sebagainya. Bahkan orang-orang tertentu seperti orang kantoran dan segala, apalagi anak sekolah itu memang dulu takut gitu, dan takutnya aduh kayak kuli gitu kan zaman dulu paradigma seperti itu. Nah, sekarang dengan seiring berkembangnya waktu, gym ini menjadi lifestyle atau gaya hidup seseorang yang memang sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Contoh misalkan untuk seorang model yang memang memerlukan badannya bagus, dia akan ke gym, betul. Atau teman-teman sekolah atau mahasiswa yang memang dia bergerak di bidang olahraga main bola, contohnya seperti voli, basket segala macam, perlu perform yang memang lebih baik dan itu mengharuskan melatih otot dan sebagainya ke gym gitu. Oke. Terus kalau menurut coach sendiri nih, nah kalau kita pengen ke gym itu apakah kita harus punya outfit yang mendukung, terus juga kayak kita harus punya pengetahuan tentang alat-alat yang bakal kita pakai, atau itu perlu gak sih coach? Sebetulnya at least sih perlu ya, tapi tidak harus diwajibkan tahu dulu, karena nanti di setiap gym center baik menengah ke bawah atau menengah ke atas nanti ada yang namanya trainer gym, dan itu bisa ditanyakan cara-cara pemakaian alat, atau kita bisa browsing-browsing juga bisa gitu kan. Sekarang media sosial udah banyak membuka untuk tutorial cara pemakaian alat gitu kan. Ketika kita mau fokus di salah satu bidang atau profesi, itu baru mungkin nanti diarahkan ke personal trainernya. Entah itu dia pengen badan besar atau cuma kenceng aja, lebih ke body goalsnya, itu nanti lebih lanjutnya ada namanya paket personal trainer gitu. Kalau berarti tetap balik lagi apa tujuan kita untuk tersebut, dan kita bisa minta bantuan sekarang tuh namanya ada gitu ya. Jadi apakah kita ingin kejar body goals kita, atau mungkin ingin melatih kekuatan kita, kayak gitu ya Coach ya. Dan kalau menurut Coach sendiri, penting nggak sih kalau misalkan kita menjaga kebugaran, menjaga kesehatan diri kita gitu? Apalagi sekarang banyak makanan-makanan yang emang cepat saji dan gaya hidup yang mungkin kurang baik gitu. Gimana tuh? ya, terima kasih Bu Nadia. Ya, menarik. Ya, seiringnya zaman, selain teknologi yang maju atau pengetahuan orang yang maju, bahkan makanan pun sekarang banyak yang cepat saji atau junk food ya dibilangnya. Dan itu banyak bumbu atau pengawet yang memang berbahaya buat tubuh, atau disebutnya radikal bebas buat tubuh kita. Nah, itu makanya sangat penting sekali saat ini melakukan olahraga. Ya, salah satunya di gym. Karena olahraga sebetulnya bisa dilakukan di luar gym, ya antar itu outdoor atau di rumah, dan alat-alatnya pun gak harus yang memang ada di gym gitu kan, kayak lari gitu kan, kayak pull up, sit up, push up, itu bisa di mana aja, dengan tujuan ketika kita berolahraga maka metabolik kita lebih bagus gitu kan, heart rate kita lebih bagus, sehingga serapan nutrisi kita itu lebih bagus, sel pembuluh darah kita bagus, dan racun yang terbuang lebih banyak. Salah satunya juga ada buat pembakaran lemak, sehingga kita balance apa yang kita konsumsi, jadi itu yang kita bakar gitu. Oke, terus kalau misalkan kita ingin punya body goals, atau misalkan kita rutin nge-gym, apakah kita perlu untuk menjaga apa yang kita makan, kayak mulai dari protein, karbo, itu perlu banget kita atur atau kita hitung gitu, atau gimana nih? Ya, betul Mbak Nadia, sangat-sangat perlu ya. Karena masing-masing orang itu beda-beda goalsnya. Ada yang pengen grow muscle, ada yang pengen fat loss, ada juga gain muscle gitu. Atau body tone, atau pengen ngencangkan badan. Nah, itu tergantung goal masing-masing, maka nutrisi yang dikonsumsi masing-masing orang itu pasti berbeda. Dan itu mungkin kalau teman-teman di rumah atau badannya di rumah kebingungan cara menghitungnya, itu ada namanya rumus porsi, yang pastinya harus lebih banyak protein, serat dibandingkan karbohidrat.
begitu. Jadi memang ada sebenarnya kalau misalkan kita berdurit tuh ada caranya gitu ya, ada perhitungannya juga Betul, ya. betul. Terus kalau misalkan kita nge-gym sendiri, aku pun tertarik nih Coach sebenarnya. Tapi aku masih bingung gimana tips yang harus aku lakuin, atau kalau misalkan aku nggak menjaga makan aku, apakah bakal ada efek samping gitu Coach? Kalau efek samping sih enggak ya, karena selama kita berolahraga itu lebih ke efektif atau enggak ya. Jadi namanya efek samping itu lebih bukan efek samping ya, side effect-nya itu lebih ya fatnya akan lebih cepat produksi dalam tubuh dibanding muscle-nya. Beda kalau kita memang kontrol nutrisi, pola makan, istirahat, gitu kan, latihannya, programnya terukur, dan itu akan mempercepat goals-nya. Nah, kenapa harus begitu? Karena si metabolisme tubuh ini akan menyalurkan nutrisi makanan ke seluruh tubuh, ya, tergantung nutrisi yang kita makan, gitu. Kalau misalkan lebih banyak yang berlemak atau karbohidrat, maka yang dihasilkan tubuh ya seperti gemuk gitu kan, karena lebih banyak lemaknya. Tapi kalau memang nutrisinya bagus seperti protein, serat dan sebagainya, maka body shape kita lebih terlihat gitu, bentuk tubuh kita lebih terlihat walaupun berat badannya sama. Sedangkan berat badannya sama yang tidak berolahraga. Karena komposisi tubuhnya berbeda, yang berapa persentasenya muscle, berapa persentasenya fat, begitu. Berarti ini menarik banget kalau untuk anak gym tuh berat badan tuh bukan yang jadi penentu ya. Betul. Tapi dari komposisi Tubuh kita. Okay. Nah, terus sekarang tuh juga banyak banget tips-tips atau konten-konten yang berasal dari sosial media. Yeah. Nah, itu tuh baiknya apakah kita telan konten tersebut mentah-mentah gitu aja, atau yang ini FYP atau ini tren ini lagi hype banget kita ikutin gitu, itu gimana tuh? Ya, untuk alangkah lebih bijaknya kita banyak rekomendasi media sosial, entah itu dari TikTok, YouTube dan sebagainya, tidak langsung dipraktekkan. Sekedar kita untuk tahu dulu boleh, tapi kita harus menanyakan kepada ahlinya. Ya kan, contohnya yang saya sebut tadi, personal trainer salah satunya, atau dokter nutrisi, atau dokter olahraga. Banyak sekarang dokter olahraga di Indonesia, dan nutrisi juga banyak. Yang karena semua program yang ditampilkan di media sosial itu belum tentu sesuai dengan yang kita butuhkan. Mungkin untuk konten ya pasti lebih menarik gitu kan, kalau konten itu asal menarik kita post. Nah, sementara untuk kebutuhan kita pribadi, kita harus tahu dulu goals kita apa. Dan di konten ini itu buat program untuk siapa dan bagaimana. Karena kita ada beberapa level di gym itu, ada beginner, intermediate, dan advance gitu. Belum tentu si program yang ditampilkan YouTube dan sebagainya untuk kita. Nah, kita harus tahu dulu nih posisinya di mana. Kita beginner, intermediate, atau advance. Kadang beginner yang di YouTube itu yang contohnya di luar Indonesia itu belum tentu cocok dengan beginnernya Asia, karena genetik mereka beda gitu, dari segi tulang, metabolik dan muscle mereka berbeda. Ketika dipraktekkan sama kita, mungkin yang dikhawatirkannya itu banyak cedera dan tidak cocok di programnya. Makanya banyak yang mengeluh, kok saya udah ngikutin ini itu di Indonesia nggak ada progresnya gitu kan, kok gini-gini aja. Yang gitu mungkin kurang tepat aja programnya gitu. Oke, nah Coach, dan sekarang selain konten-konten yang banyak banget di media sosial, banyak juga mitos-mitos atau pendapat orang-orang yang beredar. Kayak contohnya abis olahraga kita nggak boleh mandi malam dan lain sebagainya. Itu tuh benar apa enggak sih Coach? Untuk ya, terima kasih Mbak Dani pertanyaannya. Dan ini memang menarik, dari dulu memang mitos itu atau paradigma orang-orang dulu yang memang awam tentang pengetahuan di anatomi itu pasti berpikir seperti itu, karena oh iya dingin nanti ada yang bilang encok lah bahasa itunya ya segala. Nah, sebetulnya Mbak Nadia, itu sama sekali tidak ada hubungannya sama anatomi tubuh ya.
Contoh seperti kita pulang olahraga nggak boleh mandi kalau malam, takut traumatik segala macam. Nah sebetulnya justru kalau tidak mandi, keringat yang akan mengering dan masuk ke dalam tubuh itu lebih bahaya. Ya kan, karena itu bakteri racun yang sudah dikeluarkan tubuh pada saat olahraga itu kembali lagi ya. Kita bersihkan. Betul, maka kita harus langsung mandi, dibersihkan dengan catatan satu, memang kita keringkan dulu keringatnya sampai si pori-pori ini menutup kembali. Begitu setelah menutup baru boleh mandi, biasanya 30 menit atau 1 jam setelah olahraga. Mau jam 8, jam 9 malam, sebelum nggak masalah. Nggak ada masalah. Ya, yang dikhawatirkannya satu, ketika kita mandi malam itu kan suhu dingin, maka tubuh akan mengadaptasi dengan suhu tersebut. Si darah itu mengadaptasi ke seluruh tubuh. Nah, dikhawatirkan terjadinya kolap atau pingsan, maka dianjurkan ketika kita mandi malam atau pagi bangun tidur itu membasahi dulu di bagian kaki. Karena apa? Tubuh kita itu pintar, Mbak Nadia. Ketika ada salah satu tubuh kita yang kedinginan, maka si darah itu akan mengalir ke area tersebut. Nah, kebanyakan orang yang memang langsung mandi dari kepala, maka darah akan langsung naik ke kepala dan kolap. Ya, itu disebutnya kadang orang stroke atau sebetulnya itu tubuh jadi kita akan jadi bertahap dari kaki, badan sampai kepala. Nah, kembali lagi ke masalah yang orang minum air es ya. Air es apalagi malam nanti takut gemuk. Sebetulnya yang bikin kita gemuk itu tadi yang kita bahas adalah karbohidrat berlebih, ya kan, makanan banyak berlemak gitu. Justru sebaliknya, ketika kita minum air dingin, kita akan cepat progres untuk program kita, entah itu grow muscle atau fat burn. Karena apa? Ketika kita minum air dingin, metabolik kita bagus. Nah, lebih cepat dari sebelumnya, maka pembakaran itu lebih bagus. Ya, tubuh kita akan merubah dari tadinya fat menjadi energi. Seperti itu. Kenapa? Pada saat kita suhu dingin atau di pegunungan dimanapun, kita akan cepat lapar. Karena banyak kalori yang terbakar di situ. Makanya kita, dingin, hujan, cepat lapar ya, karena itu. Kalori kita banyak terbakar. Jadi buat teman-teman di rumah dan dimanapun, jangan salah untuk paradigma dan mitos tersebut bahwa air dingin itu justru bagus buat metabolisme tubuh kita. Menarik banget, aku sendiri pun baru tahu nih, jadi nggak usah perlu takut lagi gitu. Betul. Ternyata bahkan mandi setelah berolahraga pun malah bagus gitu ya untuk membersihkan diri kita. Betul. Ya, berarti meskipun di luar sana banyak banget konten yang lagi happening, tapi kita harus tetap bisa menyaring ya, Coach. Betul. Karena belum tentu semua konten itu memang cocok untuk kita dan memang itu tujuan kita. Jadi kita memang harus benar-benar cari tahu konten itu baik atau enggak. Betul. Nah, terus dari Coach sendiri ada tips gak sih buat teman-teman di luar sana yang baru mau memulai gym atau olahraga pilihannya sendiri gitu, Coach? Ya, kayak buat teman-teman yang di rumah atau dimanapun berada, kebetulan teman-teman nih lihat program Tell Me Bro ini ya. Untuk tips dari saya, ini sharing ya, jadi saya bukan menggurui tapi lebih sharing ke pengalaman saya. Ketika teman-teman mau mulai gym, kita harus tahu dulu tujuan kita apa, motivasi kita apa, karena kita perlu motivasi dulu. Karena motivasi orang beda-beda. Seperti saya pengen kenceng nih nendangnya pada saat main bola. Saya targetnya mau fitting baju buat nikah. Misal, saya mau ngikutin kontes, body contest dan sebagainya. Betul, atau naikin muscle-nya. Nah, setelah itu tahu, barulah kita cari tahu programnya yang tepat. Ya, mau dari PT-nya atau dari media atau sumber lain, silakan. Nah, setelah itu diperhatikan juga yang paling utama 3 hal tadi, pola makan, latihan, dan istirahat. Itu sangat menentu sekali untuk keberhasilan body goals-nya dia gitu.
Mbak Nadia. Oke, baik. Nah, menarik banget gitu, Coach. Oke, buat teman-teman, jadi intinya sekarang itu gym bukan cuma tempat buat angkat beban atau keringetan, capek-capekan, tapi balik lagi ke tujuan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin memperbaiki gaya hidup, lifestyle, atau bahkan untuk self love, bahkan bisa cari jodoh juga Betul. ya, Coach. Bisa banget itu balik lagi ke tujuan teman-teman. Tapi jangan lupa untuk tetap konsultasi dengan ahlinya ya, Coach. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Coach untuk Sama-sama. obrolannya hari ini. Mungkin ini obrolan santai tapi tentu isinya daging semua ya, Coach. Amin. Dan semoga Ya, bisa mudah-mudahan. bermanfaat untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Nah, jangan lupa balik lagi di konten kita selanjutnya karena bakal ada banyak obrolan-obrolan yang lebih menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Ya.